di industri pasar modal ini intinya kepercayaan. Kalau saya lihat tantangan untuk investor retail saat ini masih seputar literasi sih. Masih banyak investor retail yang invest, tapi dia tidak tahu instrumen investasinya itu seperti apa. Orang-orang pasti punya ups and down-nya masing-masing. Tinggal gimana caranya kita mensiasati itu. Ya, kan banyaknya sekarang orang tua hidupnya malah tidak lebih bahagia dari masa mudanya ya. Karena apa? Meskipun kita sudah tidak berpenghasilan, tapi kebutuhan kan terus berjalan. Pak Fajrin terakhir WFH atau tetap WFH nih Pak? Kan Jakarta lagi rada-rada rame nih ya dari kemarin-kemarin. Kalau kebijakan di kantor sebenarnya fleksibel, Glenn. Tapi saya orang yang lebih suka WFO sih. WFO. Kenapa? Karena ya pertama environment-nya. Environment kerja pasti beda sama di rumah kan. Dan selain itu juga kalau di kantor kita bisa ketemu dengan teman-teman, dengan atasan gitu, bisa diskusi langsung. Ya di jeda itu makan siang, makan malam bisa ketemu teman-teman di industri ngobrol langsung. Kalau di rumah kan sendirian aja. Kecuali memang kondisi memaksa ya. Tapi overall sih saya suka WFO. Tapi aman kemarin ya Pak ya, nggak kenapa-napa. Aman banget. Iya. Oke. Fokus aman. Oke. 3, 2, 1, and action. More than just hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Fajrin Hermansyah. Pak Fajrin, apa kabar? Kabar baik, Glenn. Gimana kabarnya? Kabar baik. Suatu kehormatan Pak Fajrin bisa kembali datang ya ke Hidden Masters. Tapi kalau kali ini jadi bintang tamu ya Pak. Terima kasih undangannya Glenda dan Mirai Asset. Sama-sama lah Pak, it's about time lah ya. Jadi buat sahabat Mirai Asset yang mungkin pengen tahu, Pak Fajrin ini mungkin salah satu yang dulu berjasa lah ya atas jalannya program kita ini Hidden Masters. Iya. Oke, terima kasih banyak loh Pak. Terima kasih juga. Ya. Oke, kita mau langsung tanya-tanya nih. Pak Fajrin boleh diceritakan nih kepada sahabat Mirai Asset, sekarang belakangan kesibukannya apa aja? Ya, sekarang saya sibuk di perusahaan Sukor Asset Management namanya. Ini juga salah satu partnernya Mirai Asset Sekuritas. Jadi saya role saya di sana sebagai direktur di business development, kemudian di corporate communication dan juga di operation. Oh, banyak banget tanggung jawabnya Pak. Banyak, tapi menarik sih. Menarik. Iya. Ada beberapa bidang yang mungkin baru dicicipi Pak? Sebenarnya enggak, karena Semuanya di udah perusahaan-perusahaan berpengalaman ya? sebelumnya juga operation relatif sudah saya jalanin, kemudian business development itu one of my DNA actually. Terus yang terakhir di Korkom juga dulu bersama Mirai Asset, bersama Glenda juga kita jalanin. Oke, nah itu nanti soal karir kita lewatin dulu. Kita mau flashback lebih jauh sedikit nih Pak. Pendidikan Pak Fajrin yang saya dengar-dengar menarik nih, Bapak alumni Taruna Nusantara. Iya betul. Itu bukan harus yang jadi jenderal-jenderal gitu ya Pak ya? Iya. Ya saya pendidikan sih sebenarnya saya mulai di Mataram dulu, Nusa Tenggara Barat. Jadi TK, SD, SMP itu. Oh jauh ya Pak? Iya, saya di Mataram karena waktu itu orang tua saya pindah dari Jogja ke sana untuk mulai usaha. Nah, lepas dari sana baru saya mendaftar di yang namanya SMA Taruna Nusantara. Jadi itu SMA yang modelnya asrama, terus kemudian beasiswa penuh gitu. Semi-semi militer gitu. Menarik. Oke, tapi kita lihat Pak Fajrin tidak jadi berseragam nih Pak. Kenapa Pak? Mungkin harusnya sekarang bisa jadi jajaran di letkol mana gitu kan. Iya. Jadi menariknya adalah selepas saya SMA, sebenarnya saya daftar di Akademi Kepolisian. Oh sempat? Di Semarang. Jadi bersama ya sekitar puluhan teman saya gitu. Nah kemudian kita lalui beberapa tes, sampai akhirnya di tes terakhir saya gagal. Gitu. Jadi tes terakhir itu tes wawancara. Itu saya belum takdirnya ke sana. Tapi nggak nyesel kan Pak, nggak jadi polisi? Enggak juga sih, semua udah diatur ya, dan saya juga happy dengan apa yang sekarang saya jalanin sih, Glenn. Nah, gagal di wawancara jadi polisi, lanjutnya kemana tuh Pak? Lanjutnya saya memilih untuk kuliah di Yogyakarta, kalau Glenda pernah tahu namanya, Universitas Islam Indonesia. Jadi itu salah satu universitas Islam tertua di Indonesia. Ya, saya ngambil jurusan ekonomi akuntansi di sana. Kalau ngeliat Pak Fajrin sekarang tuh kayak nggak nyangka gitu lulusan Taruna Nusantara, karena kalem, terus kemudian kayaknya adem gitu ngelihatnya. Ini kan lumayan jauh nih Pak ya, dari yang harusnya oke berseragam, tak, taunya belajar di UII. Iya.
Itu transformasinya seperti apa perjalanannya, Pak? Oh, sebenarnya kalau dari sisi di SMA-nya sendiri kan saya memang ngambil jurusan IPS ya. Jadi masih relate dengan ada jurusan relate. yang saya ambil di tempat kuliah sih, ekonomi gitu. Oke. Memang udah ada ketertarikan, Pak, di bidang ekonomi atau gimana? Ketertarikan pasti ada, cuma waktu itu ya ketertarikan ala-ala calon mahasiswa lah ya, Mas. Cuma setelah dijalanin ke depan, ya semakin menarik untuk ditekuni sih. Spesifiknya di pasar modal? Spesifiknya di pasar modal, jadi di luar aktivitas saya sebagai mahasiswa ikut kuliah, pada umumnya saya juga ikut di satu komunitas di tempat kuliah saya namanya kelompok studi pasar modal. Oh, Nah, oke. jadi di situ KSP ya, Pak? KSPM. KSPM. Jadi di situ tempat berkumpul mahasiswa-mahasiswa yang punya interest di pasar modal. Nah, di situ saya belajar tentang pasar modal itu sendiri dan saya tertarik terus terang untuk mendalami itu. Nah, salah satu junior saya yang mungkin sahabat Mirai Aset juga kenal, yang ikut di komunitas kelompok studi pasar modal itu namanya Mas Bekti Sutikna. Nah, dia master trader kalau terkenal. Itu salah satu member di komunitas kami di kampus. Oke, kenapa ketertarikan tepatnya kepada pasar modal itu muncul waktu kuliah, Pak? Mungkin lagi belajar apa atau mungkin baca artikel mana gitu? Sebenarnya ya overall di activity kita di kelompok studi itu sih. Jadi kita mengenal tentang prinsip investasi, kemudian instrumen-instrumennya. Jadi sebelumnya kan waktu belajar di sekolah sampai SMA kan tidak ada spesifik pasar modal ya. Dan ya di situ sih saya merasa sangat tertarik. Oke, nah kemudian lulus kuliah lanjut kerja. Pekerjaan Bapak yang pertama apa nih kalau boleh tahu? Dulu saya mulai bekerja saya mengawali karir juga di Jakarta, dulu sebagai auditor di kantor akuntan publik. Nah, cuma itu nggak bertahan lama, cuma 1 tahun. Jadi saya sempat ngauditor beberapa perusahaan BUMN seperti Pelindo misalnya seperti itu. Nah, cuma sebelum akhir tahun saya dikontak sama teman dapat referensi untuk bekerja di namanya Bank Kastedian. Bank Kastedian ini perusahaan yang mengadministrasikan reksadana. Ya, jadi saya mulai masuk ke industri pasar modal di dunia kerja itu di Bank Kastedian CIMB Niaga 2004 gitu. Nah, di situ saya menjadi accounting yang tugasnya setiap hari itu membuat laporan tentang NAV harian reksadana gitu. Oke, menarik. Gitu. Nah, dari situ akhirnya menjadi awal perjalanan Pak Fadrin di dunia pasar modal ya? Iya, betul. Selanjutnya pindah karir lagi, Pak? Betul. Jadi setelah itu kira-kira 3,5 tahun mungkin salah satu klien saya merasa ini anaknya nih bagus nih ya gitu. Kemudian saya akhirnya ditawarin untuk bekerja di perusahaannya gitu. Jadi namanya Mega Capital. Itu saya bekerja di operation itu sekitar 6 tahun. Wah, lama. Gitu. Sampai posisi terakhir sebagai head of operation di sana sih. Gitu. Selanjutnya saya pindah ke startup terkait dengan Apert ya, penjualan reksadana online. Kalau pernah dengar namanya Bareksa. Nah, jadi saya di sana 3 tahun, kemudian lanjut lagi bikin startup baru. Unfortunately bertepatan dengan pandemi corona, jadi akhirnya startupnya harus saya shutdown dan saya kembali jadi karyawan lagi di mana? Di Mirai Aset tahun 2020 gitu, sampai 2023 kalau nggak salah. Ketemu saya deh, Pak ya? Ketemu Glenda. Oke, mungkin kita kilas balik ke perusahaan startup, ada 2 tepatnya ya, Pak. Ya, mungkin kalau sekarang kita jarang mendengar adanya perusahaan startup di dunia finance atau pasar modal. Pada saat itu gitu, gimana sih nge-building sesuatu dari nol, terutama di bidang finance yang mungkin literasinya belum sekencang sekarang ya, Pak? Iya. Ya itu pengalaman yang menarik buat saya terus terang itu di Bareksa. Tempat pertama startup saya bekerja. Jadi salah satu mentor saya istilahnya di capital market itu mengundang saya untuk menjadi salah satu tim yang membangun Bareksa dari scratch. Menarik tapi sulit ya gitu karena kita harus bangun itu dari scratch. Bahkan secara waktu itu peraturannya belum ada, Glenn. Jadi peraturan untuk perusahaan menjual reksadana secara online itu belum dikeluarkan oleh OJK. Waktu itu udah online juga nih? Kita udah bikin online tapi peraturannya belum ada. Jadi di samping kita membuat dari scratch, kita juga melakukan audiensi secara aktif dengan OJK. Supaya apa? Supaya OJK berkenan mengeluarkan peraturan yang memfasilitasi ini. Akhirnya 2014 akhir tuh keluar POJK 39 tentang agen penjual efek reksadana. Dan itu yang melegitimasi bisnisnya Bareksa sih.
Dan itu menjadi salah satu fondasi POJK yang kita masih pakai ya sampai sekarang. Masih dipakai sampai sekarang dan juga itu jadi game changer sebenarnya untuk pertumbuhan industri pasar modal. Jadi kalau dulunya sebelum ada Upwork online, setiap perusahaan itu opening account sehari mungkin 5, 10 itu udah bagus banget. Tapi melalui digital ini bisa satu hari bisa 1.000, 2.000 dan ya sampai sekarang pertumbuhannya luar biasa sih. Sekarang SID mah udah 17 juta, mungkin udah lebih sekarang ya Pak? Hampir 20 juta ya saya dengar ya. Oke, nah selain bekerja di suatu perusahaan, Pak Fadil ini saya dengar juga aktif berorganisasi ya Pak. Boleh diceritain juga? Oh iya, saya aktif di beberapa organisasi, khususnya tadi untuk penjualan reksadana secara online. Waktu itu saya dan teman-teman di industri yang sama itu merasa membutuhkan satu wadah untuk menyalurkan aspirasi kepada regulator tentang inisiatif kita untuk ngembangin industri pasar modal. Jadi waktu itu kita bangun satu asosiasi atau perkumpulan namanya Paperdo, Perkumpulan Agen Penjual Reksadana Online. Nah kebetulan saya juga ditunjuk sebagai ketuanya untuk periode 2019 sampai 2023. Jadi fungsinya Paperdo sendiri untuk menjadi mitra dari regulator, untuk berkomunikasi, untuk berdiskusi, bekerja sama gimana caranya industri ini di sektor retail ya terutama bisa bertumbuh dan berkembang. Oke, nah kalau kita lihat nih perusahaan-perusahaan tempat Pak Fajrin bekerja, itu kan namanya gede-gede ya, Bareksa iya, Mira Asset, Maybank, sampai terakhir sekarang di Sukor Asset Management. Gimana sih Pak rasanya bekerja di perusahaan-perusahaan yang mungkin jadi impian banyak orang? Alhamdulillah mungkin itu berkah ya buat saya bisa berkontribusi di perusahaan-perusahaan sebesar itu ya. Dan itu bagian dari tanggung jawab saya juga sih untuk mengemban amanah yang sudah diberikan. Kalau dibilang rasanya gimana, happy, tapi deg-degan, tapi excited gitu gimana sih. Jadi campur aduk lagi. Ups and downs adalah Pak ya? Ups and down pasti ada, itu harus kita siasati. Nggak cuma di level saya atau di level Glenda ya, bahkan semua level orang-orang pasti punya ups and down-nya masing-masing. Tinggal gimana caranya kita mensiasati itu sih. Kalau boleh disebutin nih Pak, dari seluruh pengalaman kerja, yang paling berkesan buat Bapak apa sih? Ya, waktu saya kerja di Mira Asset, bagaimana kita bisa membawa perusahaan ini menjadi nomor 1 di industri waktu itu. Ya, dengan bantuan Glenda juga. Sama-sama lah, Pak Fadil lah yang membawa saya ke industri ini dan pernah merasakan menjadi sekuritas terbesar. Ya, betul. Pada saat itu. Betul. Dan waktu itu juga pandemi ya Pak ya. Pandemi. Tantangannya tentunya nggak sedikit. Ya, pandemi tantangannya besar sekali, tapi di luar tantangan juga ada berkah yang luar biasa. Gimana akhirnya perusahaan-perusahaan yang memiliki capability untuk men-serve klien retail itu mendapatkan manfaat besar. Dan memang Mira Asset saat itu sudah ready sih dengan semua infrastrukturnya. Oke, bisa dibilang Pak Fajrin ini meniti karir dari bawah ya Pak? Ya. Bahkan tadinya mau jadi polisi, akhirnya sampai sekarang jadi seorang direktur. Luar biasa sekali perjalanan karirnya. Nah, menjadi seorang direktur, apa sih yang Pak Fajrin terapkan supaya perusahaan yang dipimpin ini menjadi grow sesuai dengan visi Bapak dan tentunya para stakeholder? Tentunya kalau ngomong visi, ini visi dari owner dan CEO ya. Jadi kalau saya bagian dari menerjemahkan visi-visi beliau gitu. Nah, apa yang dilakukan ada berapa hal sih sebenarnya Glenda yang bisa saya highlight buat sahabat Mira Asset juga. Jadi yang pertama ini terkait dengan komunikasi dan alignment. Jadi itu penting banget, itu di level atasan kita, peers, kemudian bawahan kita juga. Supaya apa? Supaya di semua level ini bisa kita pastikan memiliki point of view yang sama terkait dengan strategi perusahaan. Gitu. Nah, yang kedua juga terkait dengan inisiatif. Inisiatif itu harus didasari oleh preparation, analisa yang matang gitu. Jadi dalam melakukan sesuatu kita perlu mempersiapkan dengan matang sih. Itu berapa hal yang saya terapkan di perusahaan sekarang untuk mensukseskan visi dan misi owner. Begitu. Oke, tentunya menjadi penengah lah ya kita bilang, itu kan bukan hal yang gampang ya Pak. Ya, pernah nggak sih Bapak menerapkan suatu strategi, terus kemudian harus menemui kegagalan? Terus apa yang Bapak lakukan supaya bisa bangkit kembali? Ya, kalau gagal itu wajar, apalagi di bidang business development atau strategi ya, karena kita mencoba hal-hal baru. Tapi memang gini, kalau kita membuat suatu inisiatif, kita nggak bisa memastikan itu sukses atau gagal sebelum itu dilempar ke publik. Jadi memang harus coba dulu ya Pak? Coba dulu, terus kemudian kita dapat feedback dari users gitu, dan kita perbaiki dari situ. Biasanya itu tahapan-tahapan yang kami lakukan sih.
Dan semakin lama inisiatif kita ini semakin diterima oleh user, oleh audiens, jadi ya semakin bagus. Oke, dan sekarang di Sukor Asset Management, saya dengar sudah ada beberapa terobosan baru nih ya yang Pak Fadrin lakukan. Yang kami lakukan tepatnya, bukan saya sendiri. Oke, boleh diceritain Kakak Sahabat Merah Aset? Mungkin ada yang mau join juga nih Pak? Ya. Jadi terakhir kita punya inisiatif, Sukor Asset Management ini adalah perusahaan retail asset management ya, salah satu yang terbesar di Indonesia. Kemudian bisnis model kita itu bekerja sama dengan selling agent, bank, sekuritas, termasuk Mirae Asset dan juga perusahaan fintech gitu. Nah, kedekatan kita dengan nasabah ini pasti difasilitasi oleh Apert kan, teman-teman Apert. Nah, selama ini kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan mereka. Jadi dan kita tidak bisa juga memastikan quote-unquote loyalitas mereka gitu kan. Jadi melalui inisiatif baru ini kami mencoba membangun satu media untuk memfasilitasi nasabah-nasabah Sukor Asset, dimanapun mereka bertransaksi, itu bisa berinteraksi langsung dengan kami, dengan tim investment kami. Kalau mau tanya-tanya apapun, lihat update informasi terbaru, sekaligus mendapatkan loyalty program. Jadi di situ ada skema untuk nasabah dapat voucher ini, voucher itu gitu. Oke, jadi menarik nih ya, dan Sahabat Asset tentunya bisa join juga nanti ya. Harapannya begitu, kita bisa berkolaborasi bersama. Yes, tentunya. Nah, Sukor Asset Management, ini juga saya dengar perkembangan asetnya atau AUM-nya ini juga luar biasa ya Pak? Ya. To date sudah berapa Pak? Per posisi Agustus, itu AUM sudah mencapai 35 triliun. 35 triliun? Iya, compare to tahun lalu sekitar 20 something ya, 22 gitu. Jadi perkembangannya cukup bagus. Tentunya dukungan dari Mirae Asset dan teman-teman selling agent yang lain. Naik hampir 50% gimana sih Pak dalam setahun? Ya, jadi beberapa strategi memang sangat intensif kita lakukan, misalnya penambahan selling agent partner gitu. Kemudian aktivitas literasi, edukasi juga tetap kita jalankan sih. Di samping itu kami sebagai support sistemnya tim bisnis ya, direktorat saya, ya selalu bikin inisiatif-inisiatif baru, misalnya event, kemudian kita lakukan branding campaign juga untuk meningkatkan awareness nasabah. Jadi bersinergi di internal untuk support bisnis ya, alhamdulillah bisa tercapai sejauh ini. Doakan ya, makin naik terus ya. Mungkin kalau saya boleh put one word gitu ya kepada Sahabat Meraset sebagai salah satu yang pernah bekerja gitu dengan Pak Fadrin ya. Poin plusnya Pak Fadrin tuh selain memang visioner dalam bisnis, tapi juga Bapak tuh kalau bisa dibilang ngemong ke orang-orang. Gitu ya. Apa sih sebenarnya yang ada mungkin orang pengen ngoprek gitu di dalam isi kepala Pak Fadrin dari bawah sampai bisa jadi posisi direktur. Kalau boleh kasih satu kata kunci apa sih Pak? Gini, prinsip saya satu, di industri pasar modal ini intinya kepercayaan. Jadi integritas itu penting. Kalau Glenda, sahabat Mirae Asset, pengen berkarir di pasar modal, harus menjunjung tinggi integritas. Gitu. Yang kedua, terkait dengan inovasi. Jadi kita nggak boleh anti sama inovasi. Dunia berubah, ekonomi berubah, ekosistem berubah. Jadi kita harus selalu adaptasi melalui inovasi-inovasi itu. Nah, sepanjang itu kita lakukan, mestinya kita bisa tetap survive di industri. Yang ketiga, kalau saya personally melihat, mungkin banyak juga yang melihat seperti ini, bahwa karyawan itu adalah aset, Glenn. Jadi tugas saya dan manajemen gitu untuk memastikan bagaimana environment tercipta agar karyawan bisa bekerja secara maksimal, secara mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Ini dia kuncinya ya Pak itu ya. sih, makanya kelihatan mungkin lebih ngemong ya. Tapi sebenarnya saya galak juga. Dan ngelihat talent tuh kadang nggak cuma dari yang terlihat dari luar, tapi kadang Bapak bisa melihat lebih dalam. Ya, gitu kan Pak ya. Potensi orang kita bisa lihat ya. Mungkin karena jam terbang juga ya, pengalaman kerja sudah lama, jadi bertemu orang. Mana yang punya inisiatif tinggi, mana yang serius kerja gitu. Itu bisa kelihatan sih. Oke, nah ini kita mulai switching ke area yang lebih personal, investasinya Pak Fadrin. Gak mungkin dong Pak nggak invest. Iya, pasti. Pasti invest. Nah, kalau seorang Pak Fadrin ini strategi investasinya kayak gimana sih Pak? Gini, kalau saya pribadi, karena saya profesional ya, maksudnya pekerja 9 to 5 gitu. Saya nggak punya waktu untuk nganalisa sendiri, ngambil keputusan sendiri. Jadi menurut saya yang paling pas produk investasi saat ini yang buat saya adalah reksadana, Glenn. Jadi melalui reksadana saya bisa percayakan investasi saya ke
manajer investasi. Kemudian saya tinggal monitor saja dan saya bisa tetap bekerja secara serius. Saya pernah mencoba instrumen-instrumen yang lain, Pak. Pernah. Jadi saya bahkan di awal dulu pertama kali instrumen pasar modal yang saya invest itu adalah saham. Waktu di KSPM itu, Pak? Bukan, waktu kerja, waktu di berarti di KSPM itu belum langsung invest ya? Belum. Dananya juga. Tapi kan kalau sekarang tabungannya udah oke ya Pak ya? Insya Allah, relatif itu Glenn. Oke, dan kalau boleh tahu semuanya itu masuk ke reksadana nggak Pak? Atau mungkin ada pos-pos lain yang mungkin lebih diversified untuk Pak Fadrian sendiri? Jadi gini, kalau untuk portfolio saya, majority sekarang di reksadana, honestly, di reksadana. Tapi ada sebagian kecil, saya juga invest di saham sih. Tapi lebih ke saham-saham yang memiliki fundamental bagus, jadi buat long term. Long term, atau dividen investing juga nih Pak? Yes, dividen investing juga. Beberapa reksadana sekarang kan juga punya konsep dividen juga kan. Jadi itu juga bisa saya pakai sih. Jadi dari investasi reksadana pun kita bisa tetap dapat dividen gitu ya Pak ya? Betul sekali. Oke, nah dari sudut pandang Pak Fadrian sendiri, ngelihat kita sebagai investor retail di Indonesia yang mungkin udah berkembang banget ya, itu tantangannya sebenarnya apa Pak yang paling besar? Kalau saya lihat tantangan untuk investor retail saat ini masih seputar literasi sih, Glenn. Tetap masih literasi, even di 2025 Pak? Yes, gitu. Jadi saya melihat bahwa masih banyak investor retail yang invest, tapi dia tidak tahu instrumen investasinya itu seperti apa. Itu betul, biasanya cuma pengen cuan, betul ya Pak? Pengen cuan, tapi begitu dia kena sama resikonya, mereka langsung nyalain, saya ini, kamu sih ngasih tahu saya stock pick ini, ya. Itu Jadi sih. apa yang harus dilakukan tuh Pak? Jadi memang stakeholder bersama termasuk regulator juga perlu terus memang kerjasama untuk meningkatkan literasi ini. Mungkin literasinya harus dibikin lebih kreatif karena sasarannya sekarang kan orang-orang Gen Z lebih muda gitu ya. Nggak bisa dengan cara-cara yang biasa hanya misalnya seminar atau pameran. Itu satu hal yang mungkin masih bisa dijalankan tapi harus dilengkapi dengan strategi-strategi yang lain sih. Oke. Gitu. Jadi key-nya adalah adapting ke perilaku setiap generasi juga yang memang disasar. Iya. Oke, nah ini kan kita juga belakangan ini kondisi market volatil banget. Bukan belakangan ini, mungkin beberapa tahun ini ya Pak ya. Kalau strateginya gimana nih Pak menghadapi market yang mungkin sangat volatil? Nah ini enaknya produk reksadana sebenarnya. Jadi biasanya kalau dengan kondisi market yang seperti ini, saya selalu cek sumber informasinya atau sumber gosipnya ini valid apa enggak. Kembali literasi lah Pak ya. Literasi. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan dari info yang belum jelas kebenarannya gitu. Jadi kita validasi, kemudian setelah itu kita lihat lagi sebenarnya investasi kita ini tujuannya seperti apa. Dari sisi time horizon misalnya, jangka panjang, menengah atau pendek gitu. Nah kalau misalnya itu masih terimpact juga, yang bisa saya lakukan dan biasa saya lakukan adalah switching. Jadi misalnya switching dari reksadana yang aset risiko tinggi, misalnya saham atau campuran, ke reksadana yang lebih konservatif seperti pasar uang atau pendapatan tetap. Jadi ya seperti itu aja sih. Kalau untuk saham, again saya goals-nya long term, jadi saya nggak terlalu melihat istilahnya view dalam jangka pendeknya, enggak sih. Bukan short term gain yang dituju ya? Bukan. Kalau saya tanya Pak Fadrian, tujuan investasinya apa sih Pak? Sebenarnya tujuan besarnya ada dua, Glenn, kalau saya boleh share. Yang pertama, saya pengen investasi ini bisa mengantar anak-anak saya menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan masuk ke dunia kerja gitu. Nah, nanti mereka survive sendiri lah. Tugas Bapak sampai anak-anak lulus sekolah. Yes, itu sampai akhir. Satu itu. Yang kedua juga ya pasti untuk mempersiapkan masa pensiun nanti. Nah, ini yang sering kelewat nih ya, Pak ya. Ya, karena saya sehari-hari juga edukasi soal masa pensiun harus punya dana ya, masa saya nggak jalanin itu ya. Kalau mungkin boleh dikasih sedikit tips nih kepada sahabat Meraset, kenapa dana pensiun itu sebegitu pentingnya disiapkan sejak awal, Pak? Ya, kan banyaknya sekarang orang tua hidupnya malah tidak lebih bahagia dari masa mudanya ya. Karena apa? Meskipun kita sudah tidak berpenghasilan, tapi kebutuhan kan terus berjalan. Jadi mau nggak mau memang kita harus mempersiapkan itu sih, tabungan buat masa tua kita supaya tetap bahagia kan. Masa tua bisa jalan-jalan gitu ya. Oke, kalau Pak Fadrian lihat diri Bapak mungkin 5 tahun ke depan, Bapak sudah menjadi apa nih kalau di pikiran Bapak sekarang? Sebagai perusahaan retail asset management, Sukor ingin memberikan dampak yang lebih luas kepada investor retail. Dana kelolaan targetnya lebih dari 2 kali lipat sampai 100 triliun gitu. Nah, dan mayoritas dari sektor retail.
Nah, saya berharap sih dalam 5 tahun ke depan, saya menjadi bagian dari rencana besar Sukor, agar apa yang direncanakan itu tercapai. Itu dulu sih. Mudah-mudahan tercapai. Kita doakan ya Pak ya. Amin. Mungkin saya boleh tanya satu pertanyaan lagi Pak, yang mungkin lebih personal. Ya. Pak Fajrin ini saya tahu dekat sekali dengan keluarga. Apa sih artinya keluarga untuk Bapak, terutama dalam pencapaian karir dan hidup Bapak? Ya, menurut saya keluarga adalah support system yang paling kuat ya untuk kita menuju kesuksesan gitu. Ya, mungkin tanpa ada keluarga yang mensupport kita, mensupport saya nggak bisa sampai di titik ini sih. Oke. Jadi Bapak ke depannya tetap akan bekerja juga demi keluarga? Pastinya. Oke. Nah, ini satu pertanyaan terakhir nih untuk sahabat Reset, boleh disampaikan. Bagi seorang Pak Fajrin, apa sih definisi sukses? Sukses menurut saya itu jika saya bisa memberikan kontribusi yang untuk lebih banyak orang. Artinya saya bisa bermanfaat untuk semakin banyak orang, Glenn. Jadi ini bagian dari apa yang sudah saya pelajari ya, apa yang hasil saya di SMA Taruna Nusantara. Jadi saya memilih jalur pasar modal retail ini untuk memberikan manfaat kepada orang, supaya orang ini bisa lebih sejahtera melalui investasi. Jadi kalau di tagline-nya sekolah saya dulu, ini jadi bagian saya, ini menjadi bentuk konkret saya untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara, kira-kira begitu. Oke, luar biasa Pak Fajrin. Terima kasih banyak buat pelajarannya Pak. Makasih banyak, Glenn. Tapi sebelum kita akhiri, kita cairin dulu suasananya ya Pak. Boleh ini banget. ada mini games. Gamesnya gampang. Kalimat gantung. Jadi nanti saya sampaikan kalimat, Pak Fajrin yang nyelesain jawabannya. Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Yang pertama, jika saya tidak bekerja di dunia keuangan, mungkin saya akan menjadi Jenderal polisi. Wih, hormat dulu Pak. Oke. Tapi sudah gagal ya. Kan kalau ini alternate universe. Iya. Di luar pekerjaan sebagai direktur, aktivitas yang membuat saya paling merasa balance adalah olahraga. Mantap. Momen paling menantang dalam hidup saya dan menjadi turning point adalah ketika saya membuat inisiatif startup kedua ternyata gagal. Jadi itu jadi turning point saya sih. Oke, bangkit lagi ya Pak. Bangkit lagi. Jadi Pak Fajrin yang sekarang. Alhamdulillah. Oke, saya selalu percaya bahwa kunci sukses berinvestasi adalah konsisten dan tidak mudah terpengaruh. Oke, ketika saya pensiun nanti, saya akan tetap investasi di pasar modal. Oke. Pak Fajrin, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Glenda. Oke, sahabat Reset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Fajrin Hermansyah. Kalau kamu suka sama episode kali ini, jangan lupa like, comment, dan share, dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye!